Bab 37, Serangan Fisik. Malam itu Dina merasa cemas. Meski ia tidak mengatakannya secara terang-terangan, ada yang berbeda dari biasanya. Setelah rapat panjang yang penuh intrik dan tekanan politik, hatinya tetap tidak tenang. Sebagai wakil gubernur, ia selalu tahu bahwa bahaya mengintainya. Tetapi malam itu, perasaan tak nyaman semakin kuat. Ia tak bisa menepis perasaan bahwa sesuatu akan terjadi. Di dalam mobil Dina tengam. Dina duduk di kursi belakang mobilnya, menghela napas panjang. Di luar, lampu-lampu kota berkilau dengan cepat karena mobil-mobil melaju dalam kecepatan tinggi. Sopirnya, Pak Joko, mengemudi dengan hati-hati seakan merasakan ketegangan di udara. Pak Joko, saya merasa ada yang tidak beres. Kenapa saya merasa seperti sedang diikuti? Sok Joko menoleh ke kaca spion mencoba memberi penghiburannya. Tenang Bu, mungkin hanya perasaan Anda saja. Kita sudah sering melewati jalan ini. Namun, perasaan Dina tetap tidak bisa disingkirkan. Setiap kali mereka berbelok, ia merasa ada kendaraan yang semakin dekat. Sesekali, Dina menoleh ke kaca spion dan melihat mobil hitam besar yang tampak mengikuti mereka dengan kecepatan yang sama. Di jalan sepi, tiba-tiba serangan. Tiba-tiba dalam sekejap sebuah mobil hitam menyalip mereka dan menghalangi jalan. Dina terkejut, jantungnya berdebar kencang. Tanpa aba-aba, dua orang berpakaian hitam keluar dari mobil yang menghalangi mereka. Mereka berlari ke arah mobil Dina dan sebelum sempat bertindak, pintu mobil Dina dibuka paksa oleh salah satu dari mereka. Dina terkejut dan melompat mundur. Apa yang kalian inginkan? Dengan suara keras penuh ancaman. Kami hanya ingin memberitahumu bahwa kamu tidak aman. Jangan merasa terlalu aman di kursi kekuasaan itu. Dina merasa sekejap seluruh tubuhnya dibanjiri adrenalin. Ia tahu bahwa serangan ini bukanlah kebetulan, tapi bagian dari kampanye kotor yang sudah lama ditargetkan padanya. Namun, ia berusaha tetap tenang dan berpikir cepat. Kalian tak bisa menghentikan saya. Jangan pikir ancaman seperti ini akan membuat saya mundur. Orang itu mendekat dengan kekuatan, mencoba menarik Dina keluar dari mobil. Namun, di saat yang sama Andre, yang kebetulan berada di dekat lokasi, melihat kejadian itu dari jauh. Ia tidak ragu, berlari menuju mobil Dina yang masih terkunci. Andre muncul tepat ketika satu dari penyerang itu berhasil membuka pintu mobil dan berusaha menarik Dina keluar. Tanpa peringatan, Andre melompat ke arah penyerang tersebut, mendorongnya jauh dari Dina. Dengan suara keras, "Lepaskan dia, brengsek!" Satu penyerang terjatuh, dan yang lainnya terkejut, mengalihkan perhatian mereka ke Andre yang berdiri di depan Dina, melindunginya. Andre bersiap, tubuhnya tegap dan wajahnya penuh tekad. Penyerang dua, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya teman dekat Dina, dan kalau kalian berani menyentuhnya, kalian harus melalui saya dulu. Keadaan semakin tegang, darah Dina mulai berdesir, namun ia tetap berusaha tenang. Wajahnya tegang, matanya memandang Andre, merasa terharu sekaligus cemas. Kejar-kejaran di tengah malam. Penyerang itu mulai mundur, namun sebelum mereka benar-benar pergi, salah satu dari mereka memukul Andre dengan cepat. Andre terhuyung, kehilangan keseimbangan, namun segera bangkit kembali. Dina merasa takut melihat Andre terjatuh, namun ia tidak bisa hanya diam. Segera, ia membuka tasnya dan mengeluarkan ponselnya. Pak Joko, cepat telepon polisi. Pak Joko yang terkejut dengan situasi itu akhirnya segera menghubungi pihak berwajib. Sementara itu, kedua penyerang yang sudah melihat kehadiran polisi mulai menghilang dengan cepat. Namun, situasi yang terjadi malam itu menyisakan rasa cemas yang mendalam. Mobil Dina bergetar saat sopirnya memutar kembali dan melaju cepat menuju tempat yang lebih aman. Setelah kejadian di rumah Dina. Setelah kejadian yang mengerikan itu, Dina duduk di ruang tamunya. Tubuhnya masih bergetar. Andre duduk di sebelahnya, masih dengan napas terengah-engah. Meskipun mereka berhasil selamat, ketegangan yang mereka rasakan begitu dalam. Dengan suara bergetar, masih berusaha tenang. Andre, apa yang akan mereka lakukan lagi? Kenapa mereka sampai berani menyerang kami? Ini bukan hanya soal politik, Din. Mereka tahu kamu akan menjadi ancaman besar bagi mereka, dan mereka tidak akan segan-segan melakukan apa saja. Tapi kamu harus tetap kuat. Ini baru permulaan. Dinunduk, matanya berkaca. Aku tahu, tapi
Rasanya terlalu banyak yang harus dipertaruhkan. Aku tidak ingin ada orang yang terluka lagi karena pilihanku. Andre menatap Dina dengan mata penuh pengertian. Ia tahu, meskipun Dina tampak kuat, dalam hati ia merasa lelah dan tertekan. Namun, sebagai teman dan pelindung, Andre tak akan membiarkannya jatuh begitu saja. Dina harus tahu bahwa ada orang-orang yang siap mendukungnya, tidak peduli betapa berat rintangan yang ada. Dengan lembut, memegang. Dina, kita akan lewati ini bersama. Jangan pernah merasa sendirian. Dina mengangguk perlahan, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia tahu jalan ke depan tak akan mudah. Namun dengan teman seperti Andre di sisinya, ia merasa sedikit lebih kuat untuk melanjutkan perjuangan.